Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Nabila Nurisani dengan NIM akhir 054. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya terkait perkalian matriks pada sistem terdistribusi minggu 13. Langsung saja, ini algoritma yang saya gunakan yaitu summa atau scalable universal matrix multiplication algorithm. Jadi pada algoritma ini itu membagi matriks menjadi blok-blok yang terpisah. Kemudian broadcast blok-blok tersebut ke prosesor secara bertahap. Jadi blok-blok ini itu nanti dihitung secara lokal yang kemudian akan kontribusi ke hasil akhir sekumpulan elemen pada matriks akhir. Nah, ini berdasarkan referensi yang saya baca, operasi matriks yang didukung itu terdapat 4, yaitu ini yang pertama perkalian matriks biasa, yang kemudian perkalian matriks dengan B-nya itu transpose dengan A, yang ketiga A-nya transpose, dan untuk yang keempat itu A dan B-nya transpose. Nah, ini untuk note saja, rumus-rumusnya juga nanti akan beda, maka programnya juga beda, namun sama-sama menggunakan algoritma summa. Nah, ini untuk proses distribusi datanya itu yang pertama membagi data matriks A, B, dan C dipecah menjadi blok-blok kecil A, J, B, C, I, J. Jadi ini tuh A, B, C itu ini misalnya untuk dari matriks A itu ini A, I, J, B, I, J, C, I, J. Jadi untuk blok-blok yang terpisah dengan syarat setiap blok ini berukuran N per Q, dengan N itu matriks dan Q itu krit dari ukuran prosesornya, jadi yang akar Q, jadi ini yang kuadrat. Nah, kemudian didistribusikan ke proses. Setiap proses IJ itu blok-bloknya diberi tanggung jawab atas blok CIJ dan menyimpan blok AIJ serta BJ di awalnya. Kemudian 3 broadcast. Jadi untuk setiap blok itu kan belum termasuk satu elemen. Jadi kan ini kalau satu elemen itu misal ini baris dikali kolom, sedangkan blok itu hanya sebagian. Jadi untuk blok-blok ini itu di broadcast ke semua prosesor di baris I misalnya. Kemudian broadcast blok B IJ juga di broadcast ke semua prosesor di kolom J, yang kemudian akan saling dikalikan. Nah, kemudian perkalian prosesor IJ melakukan perkalian blok lokal dari data yang diterima sebelumnya yang sudah di broadcast. Kemudian akumulasi hasil perkalian blok lokal ke setiap iterasi K, yang kemudian ditambahkan ke CIJ. CIJ ini itu hasil kumpulan dari elemen matriks yang sudah dihitung menjadi bagian dari matriks yang belum jadi. Mungkin langsung saja ke programnya. Jadi untuk run program ini saya bagi menjadi 2, yaitu untuk build yang untuk setup environment atau mempersiapkannya untuk menjalankan programnya. Nah, ini untuk yang pertama itu. Nah, di sini itu dapat dilihat. Nah, ini untuk inisialisasi network dengan nama MPNet. Kemudian ini nama-nama kontainer yang akan dibuat dalam array nodes. Kemudian ini untuk build image atau build docker dari docker file pada directory. Kemudian di sini untuk menjalankan semua kontainer. Nah, untuk yang ini itu untuk membuat key tanpa password untuk SSH di node 0, yang kemudian public key-nya itu disimpan ke dalam variabel pubkey. Kemudian disebarkan semua pubkey-nya itu ke semua node tanpa password. Sedangkan untuk yang run MPI ini untuk compile program dan menjalankan programnya. Dengan NP ini jumlah prosesnya, dan ini itu ukuran dari matriksnya. Mungkin langsung saja dipraktekkan. Mungkin kalau ini prosesnya akan lama. Jadi ini hasil dari build .sh-nya. Dapat dilihat hasilnya sudah berhasil dijalankan. Kemudian untuk
penjelasan programnya. Mungkin langsung saja ke bagian inmainnya. Jadi untuk ini itu proses pembacaan CSV atau matriksnya itu hanya dilakukan pada node 0, yaitu rank yang sama dengan 0. Dengan matriks yang dibaca itu matriks A ukuran 1000 kali 1000. Kemudian broadcast ukuran N ke semua proses. Jadi pada bagian ini akan secara otomatis menyusun proses ke dalam grid 2 dimensi atau akar dari Q. Jadi misalnya jika ukuran matriksnya bisa dibagi rata oleh grid yang akar itu, maka ukuran matriks N harus habis dibagi grid akan muncul warning dan proses akan diberhentikan. Kemudian lanjut ke pada bagian ini proses line 0 menerima blok A dan jadi rank 0 ini membagi baris A berdasarkan baris A dan kolom B berdasarkan kolom grid, sehingga setiap prosesnya itu menerima blok hasil perkalian dari blok A dan blok B. Kemudian lanjut pada bagian ini digunakan untuk broadcast blok A ke baris dan blok B ke kolom. Kemudian ini pada bagian ini dilakukan iterasi untuk broadcast dari blok A dan B ke semua proses. Untuk yang A semua proses pada baris I dan B ke semua proses pada kolom J. Dengan perkaliannya itu yang seperti dibilang sebelumnya, CIJ plus sama dengan blok A dan dikali blok B. Kemudian dilanjut akan dilakukan hasil iterasi. Di prosesnya itu akan lama di sini dan hasilnya akan disimpan ke dalam output atau semua proses CIJ ke rank 0. Dan rank 0 akan menyusun kembali matriks C dari semua blok. Dan untuk hasilnya itu nanti akan jadi seperti ini. Mungkin di-run dulu ya. Jadi untuk perkaliannya dimulai dari 100 kali 100 ya. Ini juga ini belum di save ya. Dan ini hasil waktu eksekusinya. Kemudian lanjut ke 1000 kali 1000. Untuk ini untuk hasil dari 1000 kali 1000. Sedangkan untuk yang 2000 mungkin akan di pause dulu, nanti hasil akhirnya akan diperlihatkan. Nah ini. Mungkin bisa diamati dulu untuk pada proses 2000 kali 2000 ini seharusnya. Nah, ini untuk kontainer CPU-nya itu dari 1600% terpakai 456% atau yes, setengahnya, hampir setengahnya. Terus ini untuk memory usage dari keseluruhan node itu 249 atau 200 sekitar 200 MB. Untuk node 0 pemakaiannya hampir 110 MB, sedangkan untuk yang node ini seharusnya lebih kecil ya. Jadi sebesar 47,27 MB. Jadi untuk yang node 0 ini semacam jadi orkestrator, jadi ukurannya itu jadi lebih besar dikarenakan dia juga mengumpulkan hasil seluruh operasi matriks dan hasilnya itu 31 detik. Jadi untuk perbandingannya ini 100, 1000, dan 2000. Nah, mungkin sekian dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.